Alangkah enaknya kalau kita sedang mengemudi bersama, mungkin dalam perjalanan panjang melewati jalanan yang sunyi, dan sambil menikmati kebersamaan, kita berbicara tentang hal-hal yang benar-benar berarti. Di tengah perjalanan itu, kita bisa merenung sejenak dan bercerita tentang kisah-kisah yang menginspirasi. Kali ini, aku ingin bercerita tentang Together We Can, sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan kolaborasi dan bagaimana dengan bekerja sama, kita bisa mengatasi tantangan besar. Cerita ini berawal dari seorang wanita bernama Maria. Maria adalah seorang ibu muda yang tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran. Ia hidup dengan suaminya, Daniel, dan kedua anak mereka yang masih kecil, Lily dan Jake. Kehidupan Maria terlihat sederhana dan penuh kebahagiaan, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Suaminya bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel, dan Maria bekerja paruh waktu di sebuah toko kelontong kecil di dekat rumah mereka. Meskipun mereka memiliki penghasilan yang terbatas, Maria dan Daniel selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan, tetapi pada kebersamaan dan saling mendukung. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan. Suatu hari, Daniel mengalami kecelakaan saat bekerja di bengkel. Sebuah mesin yang sedang ia perbaiki tiba-tiba rusak, dan Daniel terluka parah. Ia harus menjalani operasi besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Meskipun operasi itu berhasil, Daniel tidak bisa bekerja selama berbulan-bulan, dan ini membuat situasi keluarga mereka semakin sulit. Maria menjadi satu-satunya pencari nafkah bagi keluarganya. Dan meskipun ia bekerja keras, penghasilan dari pekerjaannya tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan mereka. Maria merasa sangat terbebani. Ia harus menjaga anak-anaknya, merawat Daniel yang sedang sakit, dan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terkadang ia merasa seperti semuanya mulai terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Di tengah kelelahan dan kecemasan itu, Maria merasa sangat terisolasi. Ia tidak ingin mengeluh atau menunjukkan kelemahan karena ia tahu bahwa keluarganya bergantung padanya. Namun, suatu malam, setelah anak-anak tidur dan Daniel tertidur lelap karena obat penghilang rasa sakit, Maria duduk di meja makan, menatap rekening-rekening yang harus dibayar, dan merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Saat itu, Maria teringat akan sebuah kata yang pernah diucapkan oleh ibunya, "Tidak ada beban yang terlalu berat jika kita membaginya bersama." Kata-kata itu mulai mengingatkan Maria bahwa ia tidak harus menanggung semuanya sendirian. Namun, ia merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang bisa ia lakukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana caranya ia bisa meminta bantuan tanpa merasa seperti beban bagi orang lain? Pagi berikutnya, Maria memutuskan untuk berbicara dengan beberapa tetangga mereka. Awalnya, ia merasa ragu dan cemas, tetapi akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk menghubungi beberapa orang yang ia kenal. Ternyata, keputusannya untuk berbicara dengan orang lain membawa perubahan besar dalam hidupnya. Salah satu tetangga mereka, seorang wanita bernama Linda, menawarkan bantuan. Linda adalah seorang ibu tunggal yang juga bekerja penuh waktu, tetapi ia merasa empati terhadap kondisi Maria dan keluarganya. Ia menawarkan untuk mengawasi anak-anak Maria selama beberapa jam setiap hari, sehingga Maria bisa bekerja lebih banyak dan mendapatkan penghasilan tambahan. Selain itu, beberapa tetangga lainnya juga mulai menawarkan bantuan mereka. Seorang pria bernama Tom, yang bekerja toko kelontong tempat Maria bekerja, menyarankan agar Maria mengajukan bantuan dari sebuah lembaga amal setempat yang dapat membantu keluarga dalam keadaan darurat. Ada pula tetangga lainnya yang membantu memperbaiki rumah mereka yang mulai rusak karena tidak sempat diperbaiki selama Daniel sakit. Semua orang mulai memberikan bantuan mereka dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang mengejutkan, Maria merasa sangat tersentuh dengan kebaikan hati orang-orang di sekitarnya. Namun, hal yang paling mengubah segalanya adalah ketika Daniel, yang selama ini merasa tidak berguna karena tidak bisa bekerja, mulai terlibat. Setelah beberapa minggu pulih dari cedera, Daniel merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu keluarganya. Meskipun ia belum sepenuhnya sembuh, ia mulai mencari pekerjaan sampingan yang bisa ia kerjakan di rumah. Ia memperbaiki peralatan rumah tangga, membantu beberapa tetangga dengan pekerjaan ringan, dan bahkan mulai mengajar anak-anak di lingkungan mereka tentang dasar-dasar perbaikan mesin.
Meskipun penghasilannya tidak besar, semangat Daniel untuk kembali berkontribusi membuat suasana hati keluarga mereka berubah. Ia merasa bahwa meskipun kondisinya tidak seperti dulu, ia masih bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk orang-orang di sekitarnya. Bersama-sama, mereka mulai menghadapi tantangan ini. Maria bekerja lebih banyak, Daniel membantu dengan cara yang ia bisa, dan anak-anak mereka belajar untuk lebih mandiri dan memahami situasi yang sedang dihadapi. Mereka menjadi semakin dekat satu sama lain, dan hubungan mereka semakin kuat. Mereka belajar untuk berbagi tugas, saling mendukung, dan menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditanggung sendirian. Ketika seseorang jatuh, yang lainnya akan membantu untuk mengangkatnya, dan ketika seseorang merasa lemah, yang lainnya akan memberikan kekuatan. Suatu hari, ketika situasi keluarga mereka mulai membaik, Maria merasa sangat bersyukur. Ia menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan dan tantangan, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Mereka memiliki komunitas yang peduli. Mereka memiliki keluarga yang saling mendukung. Dan yang paling penting, mereka memiliki semangat bersama yang tidak bisa dihancurkan oleh masalah besar sekalipun. Keputusan untuk meminta bantuan dan bekerja sama dengan orang lain telah mengubah kehidupan mereka. Mereka menjadi lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih menghargai satu sama lain. Sebulan kemudian, keadaan mereka berangsur-angsur membaik. Daniel bisa kembali bekerja, meskipun dengan pekerjaan yang lebih ringan, dan Maria mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan di tempat kerjanya. Mereka tidak lagi merasa terjepit dalam kesulitan, karena mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Tentu saja, hidup mereka masih penuh dengan tantangan, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjuangan mereka. Itulah kisah tentang Together We Can, sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa bersama-sama kita bisa mengatasi segala rintangan. Maria dan keluarganya mungkin tidak memiliki banyak, tetapi mereka memiliki satu hal yang lebih berharga dari apapun. Mereka memiliki satu sama lain. Ketika kita saling mendukung dan bekerja sama, kita bisa mengatasi segala sesuatu, tak peduli betapa sulitnya situasi yang kita hadapi. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan untuk bertahan hidup adalah kebersamaan. Dan dalam kebersamaan, kita bisa menemukan kekuatan yang tak terbatas.